Musim depan Liga Malaysia sudah dipastikan akan menggunakan VAR. Bahkan Liga Malaysia rencananya akan menggunakan wasit asing meskipun belum sepenuhnya pakai wasit asing. Hal ini demi menjaga kualitas Liga Malaysia dan tak dianggap tertinggal oleh negara lain. Dan tentu saja tujuan utama Malaysia lakukan ini demi target disebut liga paling profesional di Asia Tenggara. Diutarakan oleh Presiden FAM alias Federasi Sepak Bolanya Malaysia, Datuk Haji Hamidin bin Mahmud Amin, masuknya Erick Thohir di jajaran PSSI yang notabene sangat dekat dengan FIFA membuat Indonesia diprediksi akan berevolusi dalam sepak bola. Untuk itu pihak Malaysia tentunya tak mau tersalip oleh Indonesia. Mengetahui hal ini, Erick Thohir kembali tegaskan, masalah VAR bukan cuma biaya, tapi sumber daya manusia dan sistem kompetisi yang harus dibenahi terlebih dahulu. Saya kan sudah pernah bilang, VAR bukan cuma soal biaya, tapi SDM kita bagaimana, sistem kompetisi kita sudah benar belum, perangkat pertandingan kita sudah memadai belum. Kita benahi masalah kita dulu. Kalau sudah rapi, VAR tinggal pasang, ujar Erick Thohir. Soal biaya, Erick Thohir mengatakan andai saja PSSI dan PT LIB ini transparan soal keuangan sejak dulu, tentu saja soal biaya ini setidaknya tak terlalu jadi masalah. Jika keuangan PSSI dan LIB ini bersih, tentu akan tahu saldo PSSI berapa dan jumlah biaya berapa. Makanya kita bersih-bersih dulu di dalam, dan ini nggak mudah. Kalau sudah bersih kan bisa tertata keuangan dan manajemennya, liga pun pasti lebih baik, ujar Erick Thohir. Emang sih udah terlalu berkarat keroposnya PT LIB dan PSSI ini. Duit masuk nggak tahu kemana, duit keluar juga nggak tahu kemana, sponsor pada minggat, ya gimana kompetisi mau sehat? Duit sponsor mah duit sponsor yang nggak tahu kemana. PSSI mah tetap aja ngegrogotin klub. Pertanyaannya, apakah akan cukup waktu bagi Erick Thohir buat bersih-bersih? Sedangkan pemilu makin deket loh. Dan andai saja Erick Thohir ini jadi nyalonin diri, ya berantakan lagi dong semuanya. Terus diserahkan sama siapa tugas Erick Thohir? Zainuddin Amali? Nggak yakin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot kembali menyapa Anda, tentunya dengan berita-berita seputar Liga 1 dan juga pernak-perniknya. Seperti biasa, selain berita yang udah kami sampaikan di awal tadi, kami juga masih memiliki beberapa berita-berita lainnya. Di antaranya, kabarnya timnas Indonesia ini akan melakukan uji coba dengan 2 negara besar dunia. Nah, kira-kira negara mana saja sih yang akan jadi calon lawan Indonesia di acara atau di ajang friendly match ini ya? Dan juga berita-berita lain dari klub Liga 1 dan tentu saja transfer terbaru. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Belakangan ini muncul wacana atau kabar jika timnas Argentina akan lakoni uji coba di Asia. Bahkan kabarnya Indonesia jadi salah satu lawan uji coba. Meskipun ini belum diumumkan oleh PSSI ya. Tapi yang pasti menurut PSSI bulan Juni Indonesia akan uji coba dengan Palestina. Dan jika memungkinkan bukan cuma Palestina tapi Argentina dan Portugal pun masuk dalam rencana uji coba Indonesia. Lantas kenapa Erick Thohir ini ingin melawan Argentina dan Portugal? Padahal udah pasti kalah nih Indonesia lawan 2 negara ini. Dan Indonesia nggak dapat poin dong. Tapi lagi-lagi ya, jiwa bisnis Erick Thohir ini jalan. Emang kalau Indonesia ngundang Argentina atau Portugal, peluang mendapatkan poin sangat tipis. Tapi yang diincar Erick Thohir adalah pamor.
Ya, pamor Indonesia. Erick Thohir berharap dengan datangnya Argentina dan Portugal, nama sepak bola Indonesia bisa lebih terkenal dan ini akan mengundang sponsor buat timnas Indonesia. Pinter sih, tapi berisiko juga. Udahnya bayar mahal buat ngundang, kalah pun gak dapat poin, dan belum tentu ada sponsor masuk. Kita lanjut ke berita klub dan transfer. Persib Bandung sudah mulai umumkan para rekrutannya. Yang pertama adalah Rian Kurnia. Menurut Teddy Cahyono, setelah Rian, Persib akan umumkan tiap hari, baik itu pemain masuk maupun pemain keluar dan pemain yang bertahan di Persib. Dan berikut petikan wawancara Teddy Cahyono. Jadi ditunggu aja pengumumannya di official media Persib. Setiap hari kayaknya ada deh ya. Ya setiap hari ada pengumuman kan. Mengenai perpanjangan kontrak, mengenai pemain baru, mengenai pemain yang selesai kontrak. Secara kerangka masih sama, pemain utamanya masih sama sih. Nah, dari pernyataan Teddy di atas kita bisa tarik kesimpulan jika skuad Persib musim depan dipastikan tak akan banyak perubahan. Tentu saja faktor utama adalah selain sulitnya mendapatkan pemain lokal, Persib pun berhemat dari segi pengeluaran. Tetap ya, julukan tim paling irit ini tetap melekat pada Persib. Ada sisi positif dan negatifnya sih. Sisi positifnya ya, keuangan Persib akan tetap stabil, jadi nggak ada istilah telat bayar gaji pemain, lantaran kan nggak terlalu banyak hamburkan uang buat rekrut pemain. Lalu dari sisi permainan pun nggak terlalu banyak perubahan jika komposisi skuadnya nggak terlalu banyak berubah. Tapi sisi negatifnya diantaranya adalah beban akan semakin berat di pundak pelatih. Dengan pemain-pemain yang sudah ada, pelatih dituntut kerja lebih keras memberikan metode latihannya pada pemain yang notabene sulit menyerap ilmu dari pelatih. Dan sisi negatif lainnya adalah dengan para pemain yang hampir sama dengan musim lalu, tentu saja permainan Persib akan mudah terbaca oleh lawan. Tapi kita akan lihat nanti ya seberapa besar perombakan di tubuh Persib. Jika cuma 20% yang dirombak, apakah masih yakin Persib mampu bersaing jadi juara musim depan? Nah, nanti kalau Persib sudah launching squad, baru kita bisa prediksi ya. Setelah Rian, kira-kira siapa lagi nih yang akan diumumkan? Kalau tebakan Mimin sih paling Emrido ya. Meskipun Persib udah memperpanjang kontrak Fitrul ya, tapi karena pensiunnya Made dan outnya Mario Londok, ya bisa saja Rido direkrut oleh Persib. Borneo FC umumkan Nadeo Argawinata yang resmi CLBK ke Borneo FC. Ini sudah kami prediksi ya. Ini artinya Borneo sudah umumkan 3 pemain barunya, yakni Aditya Gigis dari Bekasi FC, Iksan Nulzikrak dari Rans Nusantara FC, dan Nadeo Argawinata dari Bali United. Persita Tangerang melepas sejumlah pemainnya dan berikut daftar pemain yang dilepas dan klub yang menjadi tujuan atau dirumorkan para pemain ini. Yang pertama, Yohanes Kandaimu resmi ke Persebaya. Yang kedua, Fandri Imbiri dirumorkan akan ke Rans Nusantara FC. Yang ketiga, M. Rifki dirumorkan akan ke PSMS Medan. Yang keempat, Gozali Siregar dirumorkan ke PSMS Medan. Yang kelima, Paulo Sitanggang dirumorkan akan ke Arema. Yang keenam, Dadang Afrianto dirumorkan akan ke Persela Lamongan. Yang ketujuh, Irfan Febrianto dirumorkan akan ke Sriwijaya FC. Yang kedelapan, Rizky Darmawan dirumorkan akan ke Persiba Balikpapan. Dan yang kesembilan, Dika Bayangkara tengah negosiasi dengan Rans Nusantara FC. Persikabo kabarnya tengah negosiasi dengan Gian Zola. Awalnya Zola akan ditarik kembali ke Persib, tapi ada hal yang membuat Zola berubah pikiran dan ternyata memilih negosiasi dengan tim asal Bogor ini. Tapi ya kita tahulah segala kemungkinan masih bisa terjadi di dalam transfer sepak bola ya, meskipun pemain itu tengah negosiasi.
Dewa United kabarnya resmi akan mendapatkan Ahmad Noufian Dani. Setelah masa pinjamannya berakhir di Persebaya, kontrak Dani pun berakhir di Persikabo. Dan kabarnya Dani memilih hengkang ke klub lain. Dan Dewa United pun kabarnya menjadi klub tujuan selanjutnya Ahmad Noufian Dani. Proses negosiasi antara Alwi Slamet dengan Persebaya kembali alot nih. Belum ada kata sepakat antara dua belah pihak ini. Nah, mengetahui hal ini ada dua klub yang berminat mendatangkan Alwi, yakni Persib dan Madura. Persib hampir saja mendapatkan Alwi di bursa transfer lalu ya. Bahkan katanya atau kabar yang beredar jika sebenarnya Alwi ini sudah resmi milik Persib, tapi Persib membiarkan Alwi berada di Persebaya untuk menghabiskan kontraknya dulu. Nah, kita akan lihat nih rumor pertengahan musim lalu, benar atau tidak sih sebenarnya Alwi ini milik Persib? Persebaya dipastikan ketambahan satu striker lokal. Ia adalah Ferdinand Sinaga yang kabarnya capai kata sepakat dengan tim bajul ijo. Ini unik sih, pasalnya The Dragon awalnya dirumorkan akan kembali ke Persib dan Samsul Arif yang akan kembali ke Persebaya. Tapi lantaran Aji Santoso terlanjur sakit hati pada Samsul Arif, akhirnya mungkin lebih memilih Ferdinand Sinaga. Lalu apakah Samsul Arif yang kembali ke Persib? Oke, mungkin segitu saja dulu pembahasan singkat kita di video kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Karena kami akan terus mengupdate-nya perkembangan, apalagi bursa transfer ini setiap hari, insya Allah setiap hari ya. Terima kasih yang telah menyaksikan video dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.